Gue mau nanya dulu nih bre ke lu pernah kepikiran gak sih kenapa sekarang tuh makin banyak orang yang ngerasa hubungan pertemanan itu makin renggang. Kayak semua orang sibuk, semua orang tuh ngejar duit. Dan akhirnya kita jadi mikir, gak usah ganggu dia deh, pasti dia lagi sibuk. Padahal ya bisa jadi itu bukan cuman soal kita doang, tapi emang sistemnya yang ngebentuk kita jadi kayak gitu. Nah, ngomongin soal itu, ada satu figur yang menarik banget buat dibahas, yaitu Pokimane, salah satu streamer terbesar di dunia. Nama yang hampir semua orang di dunia Twitch atau di dunia streaming itu pasti pernah denger. Tapi yang mau gue bahas di sini itu bukan sekedar siapa dia atau seberapa suksesnya dia, melainkan sesuatu yang lebih dalam tentang kontradiksinya antara image yang dia bangun sama realita yang pelan-pelan kebuka ke publik. Dan ini bukan cuma soal satu klip viral atau satu opini yang kebetulan kepleset. Ini tuh lebih kayak pola yang kebentuk selama bertahun-tahun, semacam jejak panjang yang kalau lu tarik garisnya dari awal sampai sekarang mulai kelihatan ada sesuatu yang agak kagak sinkron. Buat ngerti kenapa orang dulu bisa segitunya percaya sama Pokimane, kita harus mundur dulu ke awal-awal. Jauh sebelum adanya brand deal, sebelum ada angka jutaan dolar, sebelum adanya bocoran pendapatan Twitch yang dulu itu sempat rame. Dia itu muncul sebagai sosok yang beda. Di era awal Twitch isinya tuh didominasi sama gamer-gamer hardcore, komunitas niche, orang-orang yang fokus banget sama skill dan kompetisi. Dan di tengah semua itu tiba-tiba muncul sosok yang santai, approachable, main game sambil ngobrol dan kerasa normal. Dan itu langsung kena banget ke penonton. Banyak orang ngerasa, oh ini orang tuh kayak kita, gak terlalu dibuat-buat, gak terlalu jauh, gak terlalu high profile, kayak teman sendiri aja gitu. Oh, are you okay? I'm sick right now. God bless. God bless. Wow, thank you. Dan dari situ image dia kebangun. Kayak jadinya tuh banyak orang tuh mikirin kalau soal Pokimane itu sebagai sosok orang yang humble, ramah, relatable. Sekarang jujur aja ya bre, sebagian besar audiensnya itu ya jelas para sosial emang. Ada yang terlalu kebawa perasaan, ada yang over interpretasi sendiri dengan interaksi kecil jadi sesuatu yang berlebih. Tapi sebenarnya itu bukan poin utamanya. Yang penting itu adalah image yang ditampilin. Dan image itu konsisten banget. Orang yang kelihatannya bersyukur, down to earth, dan seolah-olah cuman kebetulan sukses. Tapi seiring waktu dia juga mulai bawa narasi yang lebih progresif, ngomongin soal ketidakadilan, etika, bahkan kritik terhadap korporasi atau company-company gede di US. Dan menariknya, ini bukan sesuatu yang tiba-tiba tuh muncul belakangan. Dari awal pun dia udah framing dirinya sebagai orang yang punya nilai dan kesadaran sosial. Masalahnya itu mulai muncul bukan karena nilai itu berubah, tapi karena posisinya yang berubah jauh banget. Dulu waktu ada yang donasi gede, reaksinya tuh kelihatan genuine gitu. Kayak anjir serius duit segini mau lu kasih ke gua, kayak gitu loh bre. Kaget, nanya balik, bahkan kadang bilang ke penonton kalau mereka tuh gak perlu ngelakuin kayak begini gitu loh. Dan itu kelihatan real, kayak orang yang belum terbiasa sama uang sebanyak itu. Tapi kalau kita lompat ke satu momen yang cukup menarik, di Desember 2019 dia tuh lagi santai nontonin barang-barang kayak Louis Vuitton. Terus tiba-tiba ada yang donasi $2020. Reaksinya kaget, lucu, dan waktu itu orang-orang ngelihatnya ya sebagai momen yang wholesome aja gitu loh. Ironis tapi harmless. Ya gimana gak ironi bre, orang dia lagi ngelihat barang-barang branded tapi di donasi $2000 kok kayak pura-pura kaget kasarnya. This is so cool that it moves. Their website is really good, I won't lie. Because it's almost 2020. You said it for me, dude. Oh, I got a little bit of a oopsie. I got a little bit of a tear. Jeez Louise, what? That's a lot of money. Are you sure you want to give that much money? Tapi orang-orang tuh gak mikir panjang gitu.
Cuman kalau misal dilihat sekarang rasanya tuh agak beda. Karena di titik itu realitanya dia udah jauh dari orang biasa. Dia bahkan pernah nolak deal sponsor itu sekitar 3 juta dolar. Yang artinya apa? Uang itu udah bukan sesuatu yang harus dia kejar lagi kan. Ditambah lagi bocoran Twitch nunjukin kalau dia tuh dapat sekitar 1,5 juta dolar cuman dari platform itu aja dalam periode 2019 sampai 2021. Itu belum termasuk donasi, YouTube, sponsor, dan bisnis lainnya. Artinya dia udah masuk ke level atas banget dalam hal kekayaan di internet. Tapi yang menarik, personanya itu hampir nggak berubah. Masih dengan reaksi yang sama, framing yang sama, image yang sama, vibe yang sama, seolah-olah dia tuh masih kreator biasa yang lagi ngalamin kesuksesan secara real time. Dan disinilah mulai muncul gap yang makin lama makin kelihatan antara persepsi yang dia bangun dan realita yang sebenarnya udah jauh berubah. Dan dari gap itu hampir semua kontroversi berikutnya itu muncul, bre. Salah satu yang cukup bikin orang angkat alis itu terjadi di Mei 2021. Ada tweet dari akun alternya yang bunyinya tuh kurang lebih, kapitalisme itu ngasih reward ke perilaku psikotik. Nah, masalahnya bukan di kritiknya kan. Kritik ke sistem itu ya sah-sah aja gitu. Gua boleh ngekritik, lu boleh ngekritik. Tapi konteksnya, bre, ini tuh datang dari seseorang yang karirnya literally adalah contoh sukses dari sistem kapitalisme itu sendiri. Semua yang dia bangun kayak subscriber, donasi, sponsor, iklan, brand partnership, itu semua bagian dari mesin yang sama. Sistem yang dia kritik adalah sistem yang bikin dia jadi multi jutawan. Jadi kesannya kayak agak lepas aja dari realita gitu, kayak kagak nyentuh rumput ibaratnya, bre. Dan makin kerasa lagi waktu muncul obrolan kalau dia bisa ngabisin sampai 100.000 dolar per tahun cuman buat Starbucks sama Uber Eats, kayak GoFood lah. Nah, di titik ini orang mulai mikir, ini udah beda dunia gak sih antara kita penonton sama dia si streamernya gitu. Karena kritik terhadap kapitalisme itu kedengaran beda kalau datang dari orang yang hidupnya kan masih struggle, dibanding dari orang yang udah menikmati semua kemudahan dari sistem itu di level maksimal. Reaksi publik juga ya bisa ditebak. Orang mulai sadar kalau dia itu secara fungsi adalah bagian dari mesin itu sendiri, mesin kapitalisme ini. Bahkan bisa dibilang dia itu produk idealnya. Streamnya jadi tempat promosi, keberadaannya ngasih value ke brand, dan seluruh ekosistem di sekitarnya muter dengan logika profit. Ada yang bilang, gua ngerti lu bisa kritik sesuatu yang lu manfaatin, tapi lu bukan cuma manfaatin, lu itu bagian inti dari sistemnya. Dan disitulah inti permasalahan semua ini. Bukan soal dia ini boleh atau enggak boleh punya opini, tapi soal jarak antara apa yang dikatakan dan posisi nyata dia di dalam sistem tersebut. Karena makin besar seseorang, makin susah juga tuh buat tetap kelihatan relatable kan, tanpa akhirnya jatuh ke kontradiksi. Tapi di titik ini ceritanya tuh belum berhenti, malah justru mulai makin kelihatan polanya. Jadi setelah semua omongan soal lifestyle mahal dia itu, yang Starbucks dan Uber Eats itu kan udah mulai beredar tuh, Pokimane sempat ngebantah. Dia bilang kalau angka 100.000 dolar itu setahun buat Starbucks atau Uber Eats itu kagak bener kok. Dia juga nggak dapet 80.000 dolar per streamnya. Bahkan dia bilang kalau dia nggak punya mansion atau properti. Intinya dia nge-push balik narasi yang menurut dia udah kebanyakan dibumbuin sama clickbait. Padahal ya gimana ya, orang-orang dapat info itu kan juga dari omongan dia gitu. Dan jujur aja waktu itu orang gampang buat move on-nya. Internet kan emang kayak gitu ya, bre. Ada satu drama, rame bentar, debat dikit, terus hilang gitu. Nggak ada konsekuensi, nggak ada juga dampak panjangnya. Kayak cuman satu siklus biasa aja. Tapi kalau dilihat sekarang, momen itu ternyata penting banget. Karena disitulah mulai kebentuk ritme yang terus keulang. Dia ngomong sesuatu yang kedengarannya progresif, dapat dukungan dari fans yang emang udah sejalan, terus dikritik karena dianggap kontradiktif. Debatnya panas sebentar, habis itu ya udah hilang. Dan nanti diulang lagi dengan bentuk yang sedikit beda. Dan menariknya pola kayak gini itu tuh justru bikin dia tetap relevan tanpa harus bener-bener berubah secara fundamental. Kalau lu perhatiin kontennya, sebenarnya nggak ada sesuatu yang wah banget. Kebanyakan cuma ngobrol santai, reaction video, makan, isi waktu bareng chat. Nggak ada produksi super kompleks kayak MrBeast atau inovasi besar gitu. Yang dijual itu bukan spektakelnya, tapi persona dia, persona cewek gamer yang ramah, santai, dan relatable. Dan momen-momen kayak tweet soal kapitalisme
karisma itu jadi semacam bumbu, bikin dia kelihatan thoughtful, peduli, seolah-olah masih ada di sisi orang biasa, meskipun realitanya udah beda jauh. Dan disinilah mulai kerasa agak aneh, karena di satu sisi dia ini sebenarnya nggak perlu sama sekali buat ngomongin atau ngecam kapitalisme, tapi di sisi lain dengan tetap ngomongin itu, dia menjaga ilusi bahwa dia masih satu level sama audiensnya. Padahal kalau dilihat bener-bener gitu ya, gapnya tuh makin lebar kan. Dan akhirnya di November 2023 gap itu udah nggak bisa ditutup-tutupin lagi. Disitulah dia nge-launch brand snacknya sendiri, yaitu Maina Cookies. Di atas kertas ini tuh kelihatan biasa aja, influencer bikin produk, ya udah semua orang gitu ngelakuin kayak gini kan. Di Indo juga udah rame gitu influencer yang bikin produknya sendiri, entah makanan, baju atau apapun itu kan. Tapi yang bikin masalah itu bukan idenya, melainkan eksekusinya bre. Pertama dari harga yang langsung jadi sorotan, $28 buat 4 bungkus. Kalau dipecah itu sekitar $7 per bungkus kecilnya untuk cookies loh. Ini tuh udah mulai kerasa mahal. Tapi yang bikin makin panas itu tuh bukan cuman harga, melainkan apa yang orang temuin setelah mulai ngegali. Netizen nemuin kalau cookies itu hampir identik sama produk lain yang sebelumnya dijual di Costco dengan harga yang jauh lebih murah. Secara komposisi, konsep, bahkan bentuknya itu mirip banget. Perbedaannya cuman branding baru, tambahan vitamin D3, dan harga yang naik drastis. Markupnya kalau misal dibandingin itu sekitar 200% lebih bre. Di titik ini sebenarnya kan masalahnya masih bisa diselesaikan dengan transparansi gitu ya, jelasin biaya produksinya, positioning brandnya, atau kualitasnya. Tapi yang terjadi tuh justru kebalikannya. Responnya dia itu malah defensif, bahkan cenderung merendahkan. Dia sempat ngejelasin kalau produknya itu hasil kerjasama sama manufaktur dan udah melalui proses pengembangan gitu. Tapi waktu orang mulai nanya kenapa mahalnya, dia nggak jawab dengan data atau alasan yang solid. Dia malah ngejek, nyebut para kritiknya ini sebagai broke boys atau bocah kere lah, ngetawain orang yang kagak mampu beli produknya. It's 4 bags. That's $7 a bag. I know math is hard. Like if you're a broke boy, just say so. Dan di situ semuanya kan jadi berubah. Bayangin bre, ini orang yang jadi multi jutawan dari support penontonnya gitu, subscriber, donasi, views. Sekarang secara publik malah ngeledek penontonnya itu sendiri karena kagak mampu beli cookiesnya dia. Pandangan orang-orang ke dia itu langsung hancur lah. Dan makin parah lagi waktu dia bilang kalau produk itu hasil 2 tahun penyempurnaan. Tapi setelah orang ngebandingin bahan bakunya, ingredient listnya dengan produk yang cookie yang satunya itu tadi, kemiripannya terlalu jelas buat diabaikan. Yang awalnya dikemas sebagai passion project mulai kelihatan lebih kayak rebranding doang. Rebranding produk yang udah ada dengan ditambahin label mukanya dia gitu, label influencer. Belum lagi soal shippingnya. Lu harus beli minimal $56 cuman buat dapet gratis ongkir. Artinya lu dipaksa beli lebih banyak dari produk yang udah mahal cuman buat ngindarin biaya tambahan. Di titik ini banyak fans yang mulai ngerasa kayak ini tuh bukan lagi soal komunitas atau creator friendly. Ini lebih ke sistem yang emang didesain buat ngeekstrak uang sebanyak mungkin, tapi tetap dibungkus dengan image kalau gua peduli sama kalian. Akhirnya setelah backlashnya ini makin gede, dia minta maaf. Secara permukaan ya standar lah, ngaku salah ngomong, bilang niatnya bercanda, minta maaf gitu kalau kedengaran kayak nggak sensitif gitu, kayak kagak nyentuh rumput. Janji kalau dia bakal pertimbangin harganya. Bahkan dia klarifikasi kalau komentar dia ngatain bocah-bocah kere ke penontonnya, itu tuh ditunjukkan ke satu orang, bukan ke seluruh komunitas. Kedengerannya oke, tapi masalahnya nggak lama setelah itu dia ngulang lagi hal yang sama. Pas Black Friday sale, dia bercanda lagi soal broke boys ini dengan nada yang sama dan bahasa yang sama. Dan di situ semua orang mulai sadar kalau ini tuh bukan soal kepleset ngomong doang, ini tuh pola. How are the cookies going? Good. I don't know if you guys saw, but we're doing a promotion today. It is not a broke boys Black Friday sale. Okay. It is, if you buy a pack of 8 or 12, you get a free hat. It's a really cute hat. I have one. But yeah, in case anyone was interested.
Permintaan maafnya kelihatan lebih kayak damage control doang, bukan refleksi. Dan dari situ sentimen publik pun mulai berubah. Ada yang bahkan bilang kalau tanpa chat atau audiens dan penontonnya ini, dia mungkin gak akan ada di posisinya sekarang. Dan yang paling menarik dari semua ini adalah endingnya. Brand Maina Cookies itu hilang bre. Websitenya 404 error, sosial medianya sepi, gak ada pengumuman resmi, gak ada penjelasan, gak ada closing statement. Kayak tiba-tiba lenyap aja gitu. Padahal katanya itu project passion dia, project impian dia yang udah 2 tahun dia rencanain. Dan justru karena gak ada penjelasan, diemnya itu jadi makin keras. Terus kita lompat ke April 2025. Kali ini dia lagi di Paris. Dan beda dari sebelumnya, dia gak nyoba nutupin apapun. Dia posting semuanya, TikTok, vlog, stream clip, konten yang kelihatannya santai, fun, aspiratif. Tapi kalau lu perhatiin, ceritanya beda. Dia itu di vlognya ini bolak-balik ke toko-toko mewah kayak Louis Vuitton, Dior, sama Chanel gitu loh. Bukan cuman lihat-lihat, tapi beneran milih, diskusi warna tas, duduk santai di lounge-nya, dilayanin staff kayak itu tuh hal yang biasa gitu ke toko-toko mewah itu. Dari situ orang ngeh gitu kalau ini bukan sekali-kali dia nge-treat diri sendiri, ini tuh udah jadi rutinitasnya. Dan di tengah semua itu dia sambil nge-live terus mulai ngomong soal ketimpangan kekayaan, tentang gimana orang makin benci orang kaya, gimana gap kekayaan itu makin lebar, gimana itu semua bikin dia frustasi. Narasi yang jujur aja kita udah sering banget denger sebenarnya kan, kayak di internet tuh udah banyak banget yang ngomongin kayak gini. Tapi konteksnya bre, dia lagi ngomong itu sambil secara bersamaan nunjukin lifestyle mewahnya dia di Paris. Dan di situ orang kolepan dia, temennya dia, Jason itu nyeletuk. Dia bilang hal yang semua orang sebenarnya lagi pikirin gitu kan. Lu kan juga kaya gitu loh. Ada jeda dan lu bisa ngerasa kayak otaknya Pokemon ini lagi muter gitu. Terus dia langsung pivot. Dia bilang maksudnya bukan orang yang kayaknya kayak dia, tapi orang yang lebih kaya, ultra rich, para miliarder. We love each other. And we hate the rich. Anyway. Too much. Aren't you the rich? No! Like the ultra rich, the ultra giga rich, the You have to unnecessarily rich. clarify. They're gonna clip that and then it's gonna make you look bad. Oh, You the gotta ultra say giga you gotta rich. say the billionaires. The billionaires. you are rich. The Bezos. You can't be saying that. I'm rich in friendship. Yes. Dan mungkin disitulah poin paling jujur dari semua ini. Garis antara kita dan mereka pelan-pelan digeser, biar dia tetap bisa berdiri di dua sisi sekaligus. Dan di titik ini ceritanya makin susah buat dibela, jujur aja. Beberapa minggu sebelum momen Paris itu, Pokimane sempat ngomong di stream kalau estimasi Google soal kekayaan dia, yang dimana itu sekitar 6 juta dolar, itu salah dan bahkan terlalu kecil. Dia nggak nyebut angka pastinya, tapi dia kasih sinyal jelas kalau jumlah aslinya itu jauh lebih besar. Dia juga bilang kalau penghasilannya udah masuk ke bracket pajak 50% di California, yang dimana itu artinya dia ini udah masuk golongan kaya lah. The thing is, I'm taxed 50% every single year that I've lived here, so 6 million? That's not enough. that's incorrect. That's low. Is that recent? This is 20. This is Okay, 4 low is days crazy. ago. 6 million is not. I mean that's low for you, is what I mean. He said 6 million. That's low. Twitch contract. You think Twitch will hand me a contract? They don't do it anymore. Damn. I'm sorry. No, that's okay. Nah ini kan bukan lagi flex samar-samar ya. Ini tuh level yang udah sangat spesifik. Artinya apa? Artinya kita lagi ngomongin seseorang yang udah dengan tegas duduk di top 1-2% orang terkaya di dunia. Orang yang bisa terbang ke Paris kapan aja, belanja di Dior, duduk santai di lounge-nya, dan nge-record semuanya seolah itu hal biasa. Dan di tengah semua itu dia ngomong soal betapa buruknya ketimpangan kekayaan dan gimana orang benci orang kaya. Lu mulai ngerasa aneh gak sih? Paham gak sih poin yang gua sampein gitu? Masuk ke Januari 2026, topik soal kapitalisme itu udah bukan hal baru lagi. Udah kayak rerun doang gitu. Dia ngupload video lagi ngebahas gimana sistem kapitalisme tuh bikin orang jadi self-centered, lebih mentingin kerja dan uang dibandingin hubungan sosial. Kalau lu dengerin doang pesannya, sebenarnya kan pesan yang cukup umum, bahkan bisa dibilang mainstream kan. Banyak orang yang juga setuju sebenarnya
sama poin itu. Tapi masalahnya bukan di kata-katanya, masalahnya di apa yang kelihatan, visualnya bre. Dia ngomong kayak gitu sambil di depan mic-nya aja ada aksesoris branded, ada Labubu anjing. Di sekelilingnya itu barang-barang mahal semua. Backgroundnya rumah yang jelas bukan rumah apa ya, rakyat jelata gitu, bukan rumah biasa. Semua elemen itu di frame dengan dia literally teriak, ini orang kaya gitu loh. Emang dari visualnya aja kelihatan Pokimane ini orang kaya. Tapi narasinya mencoba menjauh dari itu. Dan ya internet melakukan hal yang selalu internet lakukan, mulai nyambungin titik-titiknya. Orang mulai ngelis semua hal yang udah terjadi. Rumah mewah, pakaian desainer, tripnya ke Paris, cookies $28, shopping ribuan dolar, lifestyle mahal, sponsor, brand deal, monetisasi di mana-mana. Semua itu ditumpuk di atas satu narasi. Uang itu bukan segalanya. Dan kali ini beda. Ini bukan lagi reaksi ke satu tweet atau satu blunder gitu. Ini reaksi ke pola yang udah orang lihat berulang-ulang selama bertahun-tahun. Klip Januari 2026 itu jadi titik di mana semuanya akhirnya kebuka jelas. Kata-kata dan visualnya tabrakan tanpa bisa ditutup-tutupin lagi. Sampai bahkan orang netral pun mulai sadar kalau ada sesuatu yang kagak sinkron dari Pokimane ini. Ini bukan lagi dianggap kesalahan kecil, tapi pola yang terus berulang. Reaksi publik pun besar karena makin banyak orang ngerasa aneh melihat seseorang dengan kekayaan jutaan dolar itu masih memposisikan dirinya sebagai orang biasa yang ngomongin penderitaan ekonomi. Dari situ polanya mulai kebaca jelas. Dimulai dari pernyataan progresifnya soal kapitalisme atau orang kaya, lalu langsung disusul kritik publik yang nunjukin kontradiksi dengan lifestyle mewahnya. Setelah itu masuk ke fase pembelaan. Kritik dianggap iri atau kebencian, dan narasi digeser jadi perbandingan antara jutawan dan miliarder. Seolah-olah kekayaan baru itu jadi masalah di level ekstrim. Padahal buat kebanyakan orang kekayaan puluhan juta dolar itu sendiri udah sangat jauh dari realita mereka gitu loh. Ketika perhatian mereda, semuanya kembali normal tanpa perubahan. Pokoknya siklusnya keulang gitu-gitu terus. Kreator lain pun mulai merespon pola ini dengan sudut pandang yang berbeda. Ada yang mempertanyakan apakah kaya itu otomatis jahat. Ada yang bilang dia ini udah bener-bener jauh dari realita. Dan ada juga yang ngebela, yang justru makin memperkuat kesan bahwa ini adalah lingkaran orang-orang dengan posisi yang sama. Dari situ muncul konsep soal luxury belief, yaitu pandangan yang terdengar peduli dan progresif tapi nggak menuntut pengorbanan nyata, hanya berhenti di level pencitraan doang. Masalahnya jadi lebih dalam karena ini berkaitan dengan kepercayaan. Streamer itu kan tumbuh dari rasa kedekatannya dengan audiens kan, menjual kesan bahwa mereka itu relatable dan satu sisi dengan penonton. Tapi ketika jarak antara image dan realitanya ini makin besar, penonton mulai sadar bahwa hubungan itu sebenarnya cuman transaksional. Uang dan dukungan mereka ikut membangun kehidupan yang sekarang kerasa jauh dari mereka. Bahkan dalam beberapa momen justru kerasa merendahkan mereka. Fenomena ini juga mencerminkan sesuatu yang lebih luas dalam budaya influencer. Sistem ini memberi reward, memberi hadiah pada kedekatan dan keaslian, tapi justru kesuksesan di dalamnya hampir pasti menciptakan jarak. Lifestyle berubah lebih cepat daripada persona, tapi persona tetap dipertahankan dan dijual. Akibatnya muncul ketidaksesuaian antara narasi yang disampaikan dengan realita di balik layar. Seiring waktu, ketidaksesuaian itu berubah jadi kebingungan, lalu frustasi, dan akhirnya backlash. Kontroversi baru itu kerasa lebih berat, bukan karena satu ucapan, tapi karena orang udah melihat pola yang sama berulang kali. Di titik ini, Pokimane berada di posisi yang kontradiktif. Seseorang yang kaya tapi mengkritik orang kaya juga, bagian dari sistem tapi juga mengutuknya, dan tetap membawa image relatable-nya meski hidupnya udah jauh dari jangkauan audiensnya. Selama siklus ini nggak bener-bener berubah soal kontroversinya dia, setiap pernyataannya tentang ketimpangan atau kapitalisme akan terasa bukan sebagai refleksi, tapi sebagai bagian dari brandingnya doang. Pengen dikenal sebagai orang yang peduli atau orang yang baik. Dan bagi audiens yang dulu percaya pada keasliannya dia itu, rasa kosong yang muncul jadi semakin sulit untuk diabaikan. Oke bres, gitu aja buat video gua kali ini. Gimana menurut lo? Kalau lo suka jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.